Halo nakama semua, balik lagi bersama gua di channel Waktu Wibu. Nah, seperti yang kalian tahu, kemarin gua baru ngebahas tentang spoiler One Piece chapter 1061. Nah, manganya sekarang udah keluar, cuman belum ditranslate ke bahasa Indonesia. Kali ini gua mau ngebahas tentang chapter 1061. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung lanjut aja ke videonya. Koper chapter kali ini masih terhubung sama chapter sebelumnya, yaitu tentang perjalanan Kerma 66. Di awal panel kita diperlihatkan sama Bonnie yang udah terbebas dari pusaran air dan diselamatin sama Luffy dengan cara ditarik kakinya. Dan Bonnie pun dibawa ke kapal sama Luffy. Luffy berteriak, "Siapa itu?" Anak itu keluar dari laut. Di sana Bonnie berteriak dan menangis dan berteriak ke arah laut. Bonnie menunjuk ke arah bawah laut dan berteriak kepada semuanya. Dan Franky pun menyadari bahwa anak tersebut meneriaki sesuatu. Dan semua kru pun melihat ke arah bawah laut dan melihat sesuatu sambil ngomong, "Ayo cepat lari," kayak gitu. Dan benar saja, ada sebuah bayangan hiu raksasa di bawah kapal mereka sambil bersiap untuk menelan kapal Tosen Sani. Joro pun berbicara kayak, "Kok hiunya gede banget sama terbuat dari logam?" Jinbe memikirkan bahwa Luffy tidak bisa berenang dan kemungkinan buruk bahwa Luffy pasti akan tenggelam. Jinbe pun berteriak kepada Franky untuk membawa kapalnya ke tempat aman dan mengambil alih kemudi kapal Tosen Sani. Tapi untungnya mereka selamat dari hiu tersebut dan Franky pun menggunakan Cop the Bars untuk kabur dari hiu tersebut. Tapi ketika Tosen Sani menjauh, tiba-tiba hiu tersebut mengeluarkan semacam senjata rudal dan menyerang atau maksudnya menargetkan kapal topi jerami dengan cara menembakkan rudal yang keluar dari dalam tubuhnya. Dan pada akhirnya kapal Tosen Sani pun kena sama serangan si hiu tersebut. Kata Franky pun ngomong ke semuanya bahwa mereka akan jatuh. Sanji juga berteriak kepada Robin dan juga Nami. Dan akibat dari ledakan tersebut, semua kru kapal topi jerami pun jatuh ke dalam laut. Ketika mereka tenggelam ke dasar laut, orang-orang yang memakan buah iblis tidak bisa berenang. Tapi pada akhirnya Jinbe mengutamakan keselamatan Bonnie, Chopper dan juga Luffy. Dan Jinbe pun berhasil nyelamatin Luffy, Bonnie dan juga Chopper. Tapi tiba-tiba di dalam laut pun si hiu pun muncul dan menyerang kembali mereka dengan cara menembakkan rudal yang sama. Di sana pun Jinbe memerintahkan kepada Luffy, Bonnie dan juga Chopper untuk ngambil napas dalam-dalam karena buat ngehalau serangan si hiu tersebut, dia harus nyelam lagi ke dasar laut. Si hiu yang udah puas nembakin rudal-rudal tersebut kembali nargetin kapal Tosen Sani yang udah tenggelam di dasar laut. Tapi ketika dia sedang mau menembakkan lagi, tiba-tiba ada sebuah robot yang muncul di belakang hiu tersebut, sehingga membuat hiu tersebut pun ketakutan. Dan kemudian si robot pun tiba-tiba menyerang hiu tersebut yang mengakibatkan hiu itu hancur berkeping-keping. Di sisi lain, para kru sedang menyelamatkan beberapa orang yang tidak bisa berenang, contohnya seperti Robin. Panel selanjutnya terpotong sama markas angkatan laut yang berada di pulau tersebut. Dan benar aja, di sana terlihat ada Tashigi dan juga anak-anak yang berada di Punghazar, yang bayi gede-gede itu. Terlihat Tashigi dan juga anak-anak sedang meminum teh bersama dan ada juga yang sedang bermain dengan yang lainnya. Dan di sana juga ada karakter baru dari pasukan G14. Dia adalah wakil Laksamana, seorang perempuan yang berpenampilan seperti anak pang. Si karakter baru tersebut bilang ke si Tashigi bahwa apa yang harus dilakukan ke si Helmeppo. Dan si Tashigi pun bilang kalau si Koby adalah sahabat dekatnya si Helmeppo dan bahkan seperti murid mudanya. Di sisi lain ditampilin di sebuah ruangan yang berisi anggota SWORD yang sedang berdiskusi. Ada Kapten Hibari dan juga Helmeppo. Mereka berdua minta ke pasukan unit Sense buat nyelamatin si Koby. Di ruangan tersebut juga ada seseorang yang pangkatnya berada di bawah Laksamana, yaitu namanya Pangeran Cross. Dia pun ngomong ke Koby kalau dia bergerak ke pulau bajak laut tempat Kurohige,
dia bakalan kerepotan kalau misalnya para bajak laut mulai menyerang balik mereka. Dan si Helmeppo pun bilang kalau gimana kalau kayak kita minjem Serapim. Tapi si Pangeran Cross itu bilang ke si Helmeppo, pokoknya kayak ngomongin si Drake gitu, terus gak bisa berbuat apa-apa anggota SWORD ini. Dan panel pun berubah ke sebuah gua kecil yang dimana itu tempat Bonnie, Chopper, Jinbei dan juga Luffy. Si Bonnie pun ngomong ke si Luffy dan juga yang lainnya kalau dirinya itu salah satu anggota generasi terburuk. Dan dia pun ngomong kalau nama mereka tuh berdampingan. Dia juga ngomong kalau dia juga ada di Saobody 2 tahun yang lalu. Dia juga negasin bahwa dia tuh musuhnya si Luffy. Tapi ujung-ujungnya si Bonnie juga berterima kasih kepada si Luffy. Si Luffy pun membalas kayak itu tidak masalah Bogey. Si Luffy manggil si Bonnie itu si Bogey. Si Bonnie pun nanya ke si Luffy apa iya foto di posternya itu beneran dia. Kok bisa rambutnya putih dan ngebuat semua koran heboh gitu, jadi viral gitulah, kata si Bonnie. Dan si Luffy pun ngejawab kalau penampilan dia itu ketika dia sedang bebas, kata si Luffy. Terus si Jinbei pun nanya ke si Bonnie gimana keadaan kapal sama kru dirinya. Tapi si Bonnie ngejawab, dia bilang kalau dia datang sendiri meskipun kapalnya dimakan sama hiu yang tadi. Tapi ujung-ujungnya si Bonnie malah bilang dia lapar. Ketika ngedengar kata lapar, si Luffy langsung ngerespon bilang kalau ayo kita cari restoran. Tapi tiba-tiba si Bonnie memerahi si Luffy kalau di sini tuh gak ada restoran. Faktanya di sini tuh pulau milik pemerintahan. Dan si Bonnie pun ngasih tahu kalau pulau ini tuh bernama Egghead. Pulau 500 tahun di masa depan. Pulau dari Vegapunk. Dan si Luffy pun nyaut kayak dia juga tahu siapa itu Vegapunk. Si Bonnie juga ngomong kalau dia juga punya urusan sama Vegapunk. Panel pun terpotong melihatkan kondisi kru bajak laut Mugiwara yang lainnya. Dan terlihat robot yang tadi ngebunuh si hiu itu pun berhasil ngangkat kapal Thousand Sunny ke daratan lagi. Kru yang lainnya yang ngelihat kejadian ini langsung berteriak. Si Franky ngomong berteriak ke si robot itu bilang dia itu raksasa dan si Usopp bilang robot. Dan tidak lama kemudian muncul seorang wanita dari dalam robot tersebut. Ini sangat merepotkan, kata si gadis yang baru keluar dari robot tersebut. Si Franky pun berterima kasih ke si cewek yang keluar dari robot tersebut. Dan si cewek tersebut ngomong dia tuh salah memprogram robot Ryu tersebut dan mengakibatkan si robot itu jadi terus menyerang dan menembakkan misil-misil yang ada di perutnya gitu. Tapi setelah ngomong gitu si cewek itu pun ngomong kalau gua tuh nggak nyelamatin lu kayak gitu loh. Dia bilang juga kalau dia tuh dipekerjakan oleh pemerintahan dunia. Dan dia ngomong kalau dia adalah dokter Vegapunk. Wah gila. Nah itu tadi isi chapter 1061. Mungkin gue minta maaf kalau ada beberapa yang menurut kalian salah atau salah translate. Pokoknya gue minta maaf. Gue juga ngedadak ini bikin recordannya. Dan udah sampai situ aja. Dan see you next video.